Oke, selamat pagi. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar dari muatan IPA, materinya tentang kelainan otot pada manusia. Yang punya buku Bu Pena bisa lihat di halaman 66, buku Bu Pena 5A, halaman 66. Dan ini merupakan pembelajaran muatan IPA yang ke-7. Oke. Selain tulang, otot juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Jadi ada beberapa masalah dalam otot, kelainan ataupun penyakit. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan pembesaran otot akibat bekerja secara menerus dengan secara berlebihan. Artinya di sini bekerja secara terus-menerus dengan berlebihan. Contohnya ini seperti mereka yang mengangkat beban ini ya. Binaragawan ini mereka kan hampir tiap saat itu mereka selalu mengangkat beban yang berat, sehingga membuat otot mereka itu mengalami pembesaran, ototnya jadi besar. Ini kan beda, ini seperti ini ya. Ini karena mereka keseharian mereka selalu melakukan pengangkatan beban yang berat, seperti itu. Kemudian yang berikut, atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Oke, jadi di sini Bu akan kasih penjelasan sedikit. Yaitu alasan yang pertama karena makanan yang buruk. Jadi biasanya kalau anak-anak yang kena gizi buruk, itu tulang mereka itu kecil, otot-otot mereka jadi kecil, mereka kayak lesu, tidak bisa jalan, seperti itu. Kemudian sirkulasi udara yang buruk. Kemudian di sini juga ada otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot, seperti itu. Otot yang tidak digunakan itu contohnya seperti orang yang sakit ya, dia terbaring begitu, mungkin akibat kecelakaan. Ketika dia bangun, itu dia harus kayak belajar lagi gitu, kayak dilatih lagi untuk caranya dia jalan. Kalau orang yang sudah lama ya di ruangan ICU, dia tidak bisa langsung untuk turun jalan saja seperti itu ketika dia sehat, tapi harus ada pemulihan. Dia melatih otot-ototnya lagi, seperti itu. Atrofi yaitu kelainan yang berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Jadi fungsinya itu kan menurun, otomatis dia sudah tidak kuat. Oke, yang berikut yaitu stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Ya, jadi ini ada yang ringan sampai yang berat, ada ya. Jadi biasanya kalau kalian salah tidur, kemudian bangunnya lehernya digerakkan sakit, berarti kalian masuk di sini ya, kaku leher, seperti itu. Bahkan waktu ibu guru SD itu ada satu teman ibu, tapi ya sekarang dia sudah meninggal ya, sudah lama. Itu lehernya itu hanya menghadap ke arah kiri, entah kenapa, tapi bukan ibu guru dulu pertama lihat dia pikirnya itu mungkin dia salah tidur, terus dia tidur lehernya mungkin seperti itu, tapi ya memang dia seperti itu, hari-harinya dia memang seperti itu. Sudah pembawaan dari bayi, mungkin waktu sakit begitu mungkin orang tuanya mungkin tidak bawa ke dokter atau mungkin diurut atau sebagainya ya, sehingga membuat uratnya itu langsung seperti itu semua menghadap ke arah kiri. Jadi ya kepalanya tuh tetap miring ke arah kiri begitu, terus lehernya itu seperti itu. Tapi kalau seperti biasa yang kita dapat jumpai dari kelainan dari kaku leher atau stiff ini,
biasanya ketika kita bangun pagi, kemudian mungkin semalam kita salah tidur atau seperti bagaimana, itu nanti leher kita sakit. Selanjutnya di sini ada tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi seperti ini ya. Ini ada gambarnya. Jadi penderita tetanus akan mengalami kejang-kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang menderita mengatuk rapat dan tidak bisa dibuka. Oke. Itu ada tetanus sendiri. Jadi biasanya kalau kalian punya luka atau apapun itu, biasanya tetanusnya berupa bakteri. Jadi dia akan ada dalam luka, dia bisa masuk lewat luka. Sehingga ketika kamu punya luka sebaiknya disuntik. Apalagi kalau biasanya kena paku ya, paku karatan itu. Jadi sebaiknya disuntik, suntik tetanus. Seperti itu. Dan biasanya ada orang yang hanya menganggapkan sepele hal ini, tapi bisa mengakibatkan fatal ya, kematian juga bisa akibat dari tetanus, karena ini adalah infeksi dari bakteri. Jadi seperti itu. Kemudian sini ada tugas halaman 66. Ini atrofi, kemudian kaku leher, kemudian tetanus. Seharusnya kan di atas sini ada hipertrofi. Hipertrofi dulu, kemudian atrofi, kaku leher, dan tetanus. Sekali lagi, yang di atas ini hipertrofi, kemudian yang berikut atrofi, kaku leher, dan tetanus. Jadi kalian buat lagi ya sendiri di sini seperti ini, tapi di atas ini kalian bikin hipertrofi dulu. Ini kan hanya 3, kurang lengkap. Seharusnya kan ada 4. Yang kita pelajari kan ada 4. Jadi sebaiknya kalian juga bikin harus ada 4. Jadi yang pertama sekali tadi kan kita belajar tentang hipertrofi atau pembesaran otot. Nah, seperti ini. Kemudian atrofi, kaku leher, dan tetanus. Kalian tidak perlu untuk membuat cari gambar-gambar penyakit atau kelainan di atas. Kalian tidak perlu, karena tadi gambarnya sudah ibu guru tampilkan. Cukup kalian mengisi tabel ini, ciri-cirinya bagaimana, kemudian penyebabnya. Kaku leher juga, atrofi, kemudian tadi yang ibu guru suruhkan di atas ini hipertrofi. Jadi kalian bikin hipertrofi, kemudian ciri-ciri dari hipertrofi itu bagaimana, penyebabnya apa. Kemudian atrofi, ciri-cirinya dan penyebab. Kemudian kaku leher, ciri-ciri dan penyebab. Serta yang terakhir yaitu tetanus, ciri-ciri dan penyebab. Kalian boleh isi dan kirimkan kepada ibu guru. Kalau kalian buat dalam bentuk seperti ini boleh. Kalau kalian mau bikin menyusun ke bawah boleh. Yang penting kalian kasih jarak antara hipertrofi sendiri, jaraknya 1 baris, kemudian masuk lagi ke atrofi, kemudian kaku leher, dan tetanus. Jadi masing-masing itu diberikan jarak. Ciri-cirinya apa, kemudian penyebabnya. Jadi kasih jarak supaya terlihat cantik, rapi, supaya ibu guru juga tidak susah untuk membacanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi demikian pembelajaran kita di hari ini. Jika kurang jelas, kalian bisa melihat di halaman 66. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Selamat pagi.